Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Nurdewanti dari kelas RNA. Hari ini saya akan mempresentasikan penyakit dermatitis. Kita mulai dari dermatitis adalah istilah umum dalam dunia medis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi peradangan atau inflamasi pada kulit dan seringkali disamakan dengan eczema. Kondisi ini ditandai dengan berbagai gejala seperti munculnya ruang kemerahan, kulit yang terasa gatal hebat, kering, dan terkadang dapat menyebabkan kulit menjadi bersisik atau melepuh. Dermatitis bukanlah penyakit menular, melainkan reaksi kulit yang dapat dipicu oleh faktor internal seperti genetika dan sistem imun atau kontak langsung dengan zat iritan atau alergen. Dengan jenis yang paling umum meliputi dermatitis atopik, kontak, dan seboroid. Kita lanjut. Etiologinya antara lain yang pertama iritan seperti paparan deterjen, sabun keras, bahan kimia, atau panas dan dingin. Alergen seperti nikel, parfum, kosmetik, lateks, tanaman tertentu. Genetik dan imunologi seperti riwayat atopik, gangguan barrier kulit. Selanjutnya mikroorganisme seperti Staphylococcus aureus atau jamur Malassezia. Ada lingkungan seperti cuaca ekstrim, polusi, debu, dan kelembapan. Adapun faktor psikologi seperti memicu inflamasi kulit. Lalu faktor hormonal yang didapat dari perubahan hormon atau pubertas menstruasi yang mempengaruhi. Patofisiologinya antara lain barrier kulit rusak yang mengakibatkan iritan atau alergen masuk ke epidermis, aktivitas sel imun atau keratinosit, sehingga terjadi pelepasan mediator inflamasi dan terjadi inflamasi seperti kemerahan, gatal, bengkak, dan vesikel. Lalu garukan yang mengakibatkan kerusakan kulit itu bertambah sehingga menjadi dermatitis. Manifestasi klinis antara lain eritema, kemerahan kulit, pruritus yaitu gatal, gejala yang paling khas, lanjut edema, pembengkakan ringan, papul atau vesikel, benjolan kecil atau gelembung cairan, selanjutnya eksudasi dan krustat, yaitu cairan yang keluar lalu membentuk keruping, kulit kering dan desquamasi, mengelupas, bikenifikasi atau penebalan kulit akibat garukan kronis, fisure atau retakan kulit, lalu perubahan pigmentasi setelah inflamasi. Selanjutnya pemeriksaan penunjangnya antara lain IgE atau eosinofil menilai adanya alergi sering meningkat pada dermatitis atopik. Kultur bakteri atau jamur untuk mendeteksi infeksi sekunder pada lesi. Patch test, uji tempel untuk menentukan alergen penyebab dermatitis kontak alergi. Lanjut skin prick test menilai alergi makanan atau inhalan mendukung dermatitis atopik. Lanjut biopsi kulit jika diagnosis tidak jelas atau untuk membedakan dengan penyakit kulit lain. Selanjutnya cold test, perokan kulit untuk menyingkirkan infeksi jamur, dan yang terakhir dermoskopi melihat pola lesi lebih detail dan diferensiasi diagnosis. Penata laksananya antara lain hindari pemicu, moisturizer rutin, steroid topikal, alternatif steroid, atasi infeksi, antihistamin, lalu perawatan umum seperti mandi singkat, sabun lembut. Selanjutnya, pengkajian dimulai dari data subjektif, keluhan utama seperti gatal, panas, perih, kulit kering atau pecah-pecah, riwayat munculnya lesi, awal muncul, lokasi pertama, dan pencetus, riwayat alergi seperti makanan, logam, kosmetik, debu, obat, dan deterjen, paparan iritan seperti sabun keras, bahan kimia, keringat berlebih, dan gesekan, riwayat penyakit seperti asma, rinitis, alergi, dermatitis atopik sebelumnya. Kebiasaan perawatan kulit, jenis sabun, frekuensi mandi, dan moisturizer, dampak terhadap aktivitas, tidur terganggu oleh gatal, stres, atau cemas. Data objektifnya meliputi infeksi
kulit tanpa kemerahan, squama vesicle, lichenifikasi, ekskoriasi, edema, dan kusta. Lokasi lesi, fleksura, wajah, tangan, area kontak bahan tertentu. Kondisi lingkungan seperti udara kering, panas, dan paparan alergen. Diagnosisnya meliputi yang pertama, gangguan integratif kulit berhubungan dengan gambaran klinis iritatif ditandai dengan kerusakan jaringan kulit. Yang kedua, gangguan citra tubuh berhubungan dengan gangguan bentuk tubuh, lesi atau luka ditandai dengan struktur tubuh berubah. Yang ketiga, gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan gejala penyakit ditandai dengan nyeri dan kegelisahan. Risiko infeksi ditandai dengan gangguan keadaan imunitas primer, kerusakan integritas kulit. Kesimpulannya, dermatitis adalah peradangan kulit akibat gangguan skin barrier, alergi, irritan, atau faktor lingkungan. Kondisi ini menimbulkan gatal, kemerahan, dan kekeringan yang dapat berulang. Diagnosis dibantu pemeriksaan alergi, kultur, atau biopsi bila perlu. Penata laksanaan utamanya meliputi menghindari pemicu, penggunaan moisturizer, obat antiinflamasi, antihistamin, serta perawatan kulit yang tepat untuk mengurangi gejala dan mencegah kekambuhan. Mungkin sekali itu saja. Sekian dari saya.